Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Hai gengs, rasa vanila memang juara sih, enak banget dan wanginya itu loh bikin ngiler. Vanila biasa digunakan untuk perasa makanan, minuman, aromaterapi, dan secara tradisional dipercaya bisa untuk obat. Karena katanya memiliki efek antispasmodik, antiinflamasi, dan analgesik. Tapi vanila itu apa sih? Ada pohonnya kah? Atau cuma racikan manusia? Bener gak ada kaitannya dengan dubur berang-berang? Gak usah kelamaan deh, kita simak aja video Nisa Story kali ini tentang vanila. Tapi tombol like dan subscribe-nya jangan lupa ya, loncengnya juga aktifin. Pastikan kamu gak ketinggalan info unik dan menarik dari channel ini. Vanila adalah salah satu rasa makanan yang banyak disukai orang-orang, termasuk aku. Umumnya ada di es krim, kue, berbagai minuman, dan banyak lagi. Tapi sebenarnya rasa vanila itu dihasilkan dari apa sih? Jadi, pada dasarnya vanila itu berasal dari biji anggrek tertentu yang termasuk dalam genus vanila. Dari ratusan jenis anggrek vanila yang umum digunakan untuk pembuatan ekstrak vanila adalah Vanilla planifolia, satu-satunya jenis anggrek yang menghasilkan buah biji vanili. Bentuk buahnya polong, kalau dalam bahasa Spanyol disebut vainilla, kemudian berubah jadi vanila. Planifolia dibudidayakannya di Madagaskar, Reunion, dan kawasan tropis lainnya di sekitar Samudra Hindia. Dan saat itu vanila cuma tumbuh di tempat asalnya aja. Karena proses penyerbukannya hanya bisa dilakukan oleh lebah endemik Amerika Tengah. Makanya nggak bisa ditanam di negara lain. Diketahui, orang yang pertama kali membudidayakan vanila adalah bangsa Indian Totonaco di Meksiko Timur. Lalu datanglah bangsa Aztec di tahun 1427 dan berhasil menaklukkan bangsa Totonac. Di tempat tinggal mereka lah bangsa Aztec menemukan begitu banyak tanaman vanila yang ditanam di sana. Akhirnya bangsa Aztec ini manfaatin wangi dan rasa vanila sebagai bahan untuk membuat minuman namanya kakahuat, yang terbuat dari campuran tepung jagung, biji kakao, dan madu. Minuman ini dipercaya berkhasiat bagi tubuh, mampu menjaga daya tahan tubuh dan melawan kelelahan. Maju ke abad 15, seorang penakluk Spanyol Fernando Cortés membawa biji kakao dengan biji vanila ke Eropa. Ternyata orang-orang di Eropa sana suka banget sama rasa dan aroma keduanya. Sejak saat itu mereka memasukkan vanila ke dalam resep makanan dan minuman. Maka terjadilah peningkatan berkali lipat jumlah ekspor vanila dari Meksiko ke Eropa. Dan mulai mengekspor biji vanila yang sudah diawetkan sebagai bahan makanan mewah untuk kalangan kelas atas. By the way, tanaman vanila sendiri diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1819. Dibawa oleh ahli botani Belanda Profesor Dr. Renwaard yang awalnya cuma buat koleksi tanaman di kebun raya Bogor. Kemudian tahun 1864 menyebar ke wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua. Dan gak nyangka, lama-kelamaan berkembang pesat di Jawa, sehingga dunia menyebut vanili dari Indonesia itu sebagai Java Vanilla Beans. Dan Indonesia termasuk salah satu penghasil vanili terbesar di dunia setelah Madagaskar. Vanili Indonesia memiliki kualitas yang baik, yaitu aroma yang kuat dan tahan lama. Gokil sih. Membudidayakan vanila itu nggak mudah guys, soalnya membutuhkan bantuan lebah melipona. Sedangkan lebah ini cuma ada di Amerika Tengah. Sempet tuh seorang pakar botani dari Belgia, Charles Moran, berusaha nyari cara agar dengan mudah bisa budidaya vanila di mana aja dengan cara melakukan penyerbukan vanila secara buatan. Tapi sayang, hasilnya kurang memuaskan. Dan pada akhirnya ada yang berhasil menemukan metode penyerbukan buatan yang cepat dan sederhana, yaitu Edmond Albius, seorang budak dari Pulau Reunion, Prancis. Ia menyerbuki anggrek vanila dengan cepat menggunakan tongkat tipis atau sebilah rumput dan gerakan ibu jari pada tahun 1841. Saat itu usianya baru 12 tahun. Bisa dibilang, dia ini yang menyempurnakan penyerbukan buatan dari Charles Moran tadi. Dari situlah vanila bisa dibudidayakan secara luas di mana aja, di berbagai negara. Meskipun penyerbukannya udah bisa tanpa bantuan lebah melipona, tanaman vanila harus benar-benar dirawat dengan telaten dan cermat.
Satu bunga yang berhasil diserbuki akan menghasilkan satu batang yang butuh waktu sekitar 6-9 bulanan untuk matang. Jika di ujung batang vanila terlihat pucat kekuningan, itu tandanya udah siap dipanen. Kalau dilihat dari proses nanamnya yang rumit, sudah pasti harganya nggak murah. Dan vanila masuk dalam rempah paling penting dan termahal di dunia setelah saffron dan kardamom. Nah, ini nyambung nih ke soal apa hubungannya vanila dengan dubur berang-berang. Gini guys, berang-berang itu ngasilin zat castorum dari duburnya. Zat ini punya aroma yang benar-benar mirip sama wangi vanila. Karena harga biji vanili itu mahal banget, dibikinlah castorum ini sebagai bahan pengganti perasa vanila. Dulu banyak orang melakukan ini sebagai pengganti biji vanili, tapi sekarang dilarang karena populasi berang-berang jadi terancam akibat sering diburu. Penasaran juga kan, gimana vanila diolah jadi rasa makanan? Proses dari menanam, memanen, dan pasca panen hingga pengiriman itu butuh waktu sekitar 14 bulan. Ada beberapa tahapan pasca panen guys, meliputi pelayuan, fermentasi, pengeringan, dan pemeraman. Langkah pertama pasca panen adalah pelayuan atau proses curing. Mengawetkan batang vanila dengan cara pendinginan sampai pemanasan. Tujuannya menghentikan proses pematangan dan mengaktifkan enzim yang memulai pengembangan rasa khasnya vanila. Barulah masuk proses fermentasi. Batang vanila tadi digulung dengan kain wol dan disimpan dalam wadah kedap udara yang gelap. Energi yang dilepaskan oleh fermentasi membuat batang vanila tetap hangat dan lembab. Pada tahap ini, batang vanila sudah mengeluarkan aroma yang khas karena proses enzimatis di dalamnya. Tahap selanjutnya pengeringan. Kelembaban perlu dikurangi agar gak tumbuh jamur dan bakteri. Kain wolnya dibuka dan vanila dijemur di bawah sinar matahari setiap hari, lalu digulung kembali di penghujung hari. Ini terus dilakukan sampai 2 bulanan. Setelah itu, batang dikeluarkan dari pembungkusnya dan dikeringkan di udara selama 3-4 minggu. Langkah terakhir, pemeraman. Batang vanila yang udah kering dibungkus dengan kertas lilin, lalu disimpan dalam wadah tertutup selama sebulan, bahkan bisa sampai 5 bulan. Selama proses ini, aroma dan rasa dari vanila terus meningkat. Setelah semua itu selesai, maka vanila siap dikirim untuk diolah jadi perasa makanan dan minuman, atau diambil wanginya untuk kosmetik dan parfum. Nanti setelah tiba di fasilitas ekstraksi, kita akan masuk ke produksi vanila ekstrak. Dimulai dengan menggiling batang vanila menjadi potongan-potongan kecil. Mengeluarkan biji di dalam batang vanila yang mengandung berbagai minyak esensial yang mudah menguap, di mana dari biji-biji inilah menghasilkan rasa dan aroma khas vanila murni. Proses ekstraksi pada dasarnya melibatkan pencucian dan merendam biji vanila bubuk dalam larutan alkohol dan air. Senyawa rasa larut dalam alkohol, yang berarti bahwa rasa ditarik dari biji ke dalam alkohol. Beberapa prosesor menggunakan panas untuk mempercepat ekstraksi, tapi sayang, efeknya bisa menghancurkan sebagian besar senyawa rasa tambahan dalam vanila murni. Ada juga yang menggunakan proses ekstraksi dingin. Proses ini memakan waktu yang lebih lama dan biaya produksi lebih mahal. Minusnya, saat vanila mau digunakan untuk campuran bikin kue yang dipanggang dengan suhu tinggi, tentu rasa dan aroma vanila dengan harga yang cukup mahal ini akan terbuang sia-sia. By the way, kamu juga bisa bikin vanila ekstrak sendiri di rumah tanpa campuran alkohol. Cari aja ya tutorialnya di Google dan YouTube, banyak yang udah berbagi ilmunya guys. Selamat mencoba ya! Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kalau ada yang ingin menambahkan atau meluruskan, silakan tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Bahas apa lagi ya nanti?